dan konten kreator baik perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran. Hal ini tentunya tidak mungkin karena lembaga negara, lembaga pendidikan, dan konten kreator tidak akan dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran yang mengakibatkan kegiatan yang dilakukan merupakan penyiaran ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Pemohon masih dalam perjalanan. DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah yang hadir, saya sendiri Erwin Pauji dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Pak Rahadi Aji dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Pak Rendra dari Kominfo, kemudian Pak Mas Huri dari Kominfo, kemudian hadir secara virtual Bapak Ihsan Baidirus, PLT Direktur Telekomunikasi, kemudian Bapak Geriantika Kurnia, Direktur Penyiaran, kemudian Bapak Wayan Tony Supriyato, Sesdijen PPI Kominfo, kemudian Ibu Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kominfo, kemudian Bapak Ahmad M. Ramli, Dirjen PPI Kominfo yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden secara virtual. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Jadi yang membacakan keterangan Presiden Pak Dirjen ya. Ya, baik. Jadi acara atau agenda persidangan untuk perkara 39 tahun 2020 adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan Presiden. Karena DPR berhalangan, ya dipersilakan pada Pak Dirjen untuk membacakan keterangan Presiden. Silakan Pak Dirjen, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami untuk menyampaikan dari pemerintah, Presiden Republik Indonesia yang akan kami bacakan dengan beberapa hal yang akan dianggap dibacakan karena tidak seluruhnya akan dibaca. Mohon izin Pak Ketua Majelis, apakah bisa dilakukan? Ya. Kalau begitu langsung saja Pak Dirjen ke halaman 8. Baik. Angka Ya, baik. 3 room, tanggapan pemerintah. Ya, langsung. 1. Bahwa pemerintah berpandangan permohonan para pemohon dalam petitumnya merupakan upaya untuk mengubah undang-undang penyiaran dengan cara menambahkan norma baru sesuai dengan keinginan para pemohon tanpa melalui mekanisme politik hukum antara pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, melainkan para pemohon melakukannya melalui persidangan Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2011 putusan MK 48 2011 dan pandangan dari Martitah dalam bukunya Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature Jakarta 2013 harus ada alasan-alasan untuk dapat diberikan putusan yang bersifat Positive Legislature dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemerintah berpendapat permohonan para pemohon dalam permohonan akuo tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam fungsi sebagai the guardian of the Constitution dan the sole interpreter of Constitution. Karena meminta penambahan norma baru dan posita para pemohon sama sekali tidak menunjukkan dalil-dalil yang dapat dipertimbangkan untuk dapat diberikan putusan yang bersifat positif legislature, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan para pemohon tersebut untuk tidak atau setidak-tidaknya secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima atau need of verklar. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
menolak permohonan para pemohon. 3. Dampak apabila permohonan pemohon pengujian pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran dikabulkan. A. Bahwa apabila permohonan para pemohon dikabulkan, maka dengan menambahkan tafsir, dianggap telah dibacakan, akan memiliki implikasi sangat besar dan luas, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam industri penyiaran maupun dalam tatanan kehidupan masyarakat. Mengingat perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram, TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audiovisual lainnya dalam platform media sosial akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya kita harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin. B. Bahwa saat ini banyak lembaga negara, lembaga pendidikan, industri kreatif, anak bangsa yang menggunakan platform OTT dalam menjalankan kegiatannya. Apabila kegiatan ini dikategorikan sebagai penyiaran, maka lembaga-lembaga negara, lembaga pendidikan, dan konten kreator baik perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran. Hal ini tentunya tidak mungkin karena lembaga negara, lembaga pendidikan, dan konten kreator tidak akan dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran yang mengakibatkan kegiatan yang dilakukan merupakan penyiaran ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. C. Bahwa mengingat layanan audiovisual OTT yang cross-border, melintasi batas negara, maka penyedia layanan audiovisual OTT ataupun konten kreator OTT yang banyak berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia. Dan lebih jauh lagi, perluasan tafsir OTT yang menyebabkan pemberlakuan pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran terhadap penyelenggara konten OTT untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dapat bersifat kontraproduktif terhadap hubungan perdagangan antar negara yang memungkinkan menimbulkan dampak negatif terhadap negara Indonesia. 4. Permohonan pengujian pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran yang diajukan para pemohon akan mengubah industri penyiaran. A. Apabila permohonan para pemohon dikabulkan dengan menambahkan norma sehingga dimaknai sebagai dianggap telah dibacakan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam industri penyiaran, dalam tatanan kehidupan masyarakat, mengingat perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audiovisual visual lainnya dalam platform media sosial, termasuk dalam WhatsApp, akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran. Dan pada akhirnya akan membentuk lembaga penyiaran baru yang tidak diakomodir dalam Undang-Undang Penyiaran, yaitu LPS, LPB, LPP, dan LPK dengan sistem internet.